NIM 222211101071 merupakan salah satu mahasiswa di program profesi apoteker angkatan 17 Fakultas Farmasi Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan mengenai resume dari kuliah tamu pada salah satu mata kuliah bisnis kefarmasian yang disampaikan oleh Bapak Apoteker Herlambang Indra SP SSI. Pada kuliah tamu ini, tema yang diusung ialah mengenai trik atau tips-tips kiat-kiat dalam membuka apotek. Apa sih yang harus kita siapkan di saat kita akan membuka apotek? Jadi, pertama yang harus kita siapkan ialah mengetahui lokasi. Untuk saat ini, lokasi dapat mudah kita ketahui atau kita akses melalui fitur Google Maps. Nah, di Google Maps ini kita dapat mengetahui jarak tempuh, lalu apa saja yang ada di sekitaran lokasi tersebut, juga mudahnya aksesibilitas dari lokasi tersebut. Nah, untuk lokasi ini hal yang kita perhatikan ialah mengenai kepadatan penduduk. Apakah penduduk di sana itu ramai atau sepi penduduk? Lalu ada tingkat sosial ekonomi, lalu jumlah pesaing, serta aksesibilitas atau keterjangkauan. Apakah lokasi ini mudah untuk dijangkau atau termasuk kawasan yang sulit untuk dijangkau? Mungkin jalannya belum beraspal atau mungkin berkelok-kelok seperti itu. Lalu selanjutnya yang perlu kita siapkan ialah modal. Modal ini dapat kita dapatkan dari dana mandiri, yaitu dari kita sendiri, atau juga kita bisa dari kerjasama dengan pemilik modal atau PSA. Jadi di sana ada seseorang yang memberikan modal untuk membuat apotek, sehingga kita menjadi apotek penanggung jawab pada apotek tersebut. Selanjutnya, hal yang perlu kita siapkan ialah sarana dan prasarana. Karena sarana dan prasarana ini berperan penting dalam menunjang keberlangsungan dalam apotek kita. Yang pertama ialah bangunan. Bangunan ini dapat berupa bangunan sewa atau juga bisa milik sendiri. Untuk milik sendiri ini kemungkinan dapat menguntungkan bagi kita karena kita juga meminimalisir modal, sehingga modal yang kita keluarkan nantinya tidak akan terlalu besar karena kita tidak perlu menyiapkan modal untuk menyewa bangunan. Lalu peralatan seperti papan nama apotek, lemari, rak, etalase, komputer, lisensi aplikasi, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita juga harus melakukan analisa SWOT. Apa sih SWOT itu? Nah, analisis SWOT merupakan metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan internal dan lingkungan eksternal. SWOT terdiri dari S yaitu strength atau kekuatan, lalu W atau weakness yaitu kelemahan, lalu O atau opportunities yaitu peluang, lalu ada T atau threats yaitu ancaman. Kekuatan dan kelemahan adalah faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman adalah faktor eksternal. Beberapa matriks yang dapat kita lakukan pada analisa SWOT ialah strategi SO, di mana pada strategi SO ini ialah menemukan kekuatan kita untuk mengambil peluang. Jadi kita harus memiliki kekuatan-kekuatan untuk mengambil peluang yang ada. Jadi misalnya
pada daerah tersebut belum ada apotek yang berdiri, maka kita sebagai apoteker harus memiliki inisiatif untuk membuka apotek di lingkungan tersebut. Karena mengapa? Karena kita memiliki ilmu, sehingga kita memiliki kekuatan untuk mengambil peluang di daerah tersebut. Begitu strategi WO. Pada strategi WO ini ialah meminimalkan kelemahan kita untuk memanfaatkan peluang. Lalu ada strategi ST, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman, dan pada strategi WT yaitu meminimalkan kelemahan kita untuk menghadapi ancaman. Selanjutnya yang harus kita perhatikan ialah studi kelayakan. Nah, studi kelayakan ini terdiri dari aspek lokasi, sama seperti tadi, yaitu kepadatan penduduk, lalu ada aspek sosial ekonomi berupa tingkat pendidikan dan pekerjaan. Jadi kita harus mengetahui bahwa di lokasi tersebut bagaimana sosial ekonominya, apakah tingkat bawah, tingkat sedang, atau tingkat tinggi. Lalu ada aspek pasar, aspek SDM yang meliputi tenaga kerja, lalu ada aspek teknis dan teknologi, yaitu menggunakan aplikasi-aplikasi terbarukan untuk memudahkan pekerjaan kita seperti menginput obat dan lain-lain. Lalu aspek manajemen dan keuangan, dan aspek hukum, yaitu berupa legalitas apotek, SRA, SIPA, dan SIA. Selanjutnya, kita juga memerlukan menghitung BEP pada bisnis kita. BEP merupakan titik impas di mana laba yang dihasilkan memiliki nilai yang sama dengan nilai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Titik impas ini ialah kondisi di mana jumlah keseluruhan pendapatan sama dengan jumlah keseluruhan pengeluaran dalam setiap produksi barang atau jasa. Pada posisi ini, laba akan bernilai nol mutlak, sehingga kita tidak mendapatkan untung juga tidak mendapatkan rugi. Selanjutnya, kita juga perlu menghitung payback period. Jadi, payback period ini ialah jangka waktu yang kita perlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan, yaitu menunjukkan kapan modal kita kembali dari laba bersih yang dihasilkan. Jadi, payback period ini menunjukkan berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal yang telah kita pakai untuk membuka apotek tersebut. Jadi misalnya dihitung payback periodnya ini mendapatkan hasil 3 tahun, berarti kita dapat memperoleh modal kita kembali dalam masa 3 tahun tersebut. Selanjutnya ada ROI, yaitu Return of Investment. ROI merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total investasi yang dikeluarkan atau ditanam. Nah, idealnya ROI ini harus lebih besar dari bunga bank atau deposito. Mengapa? Karena jika dipikir-pikir, kalau ROI-nya itu lebih kecil dari bunga bank deposito, maka mengapa kita tidak melakukan deposito saja daripada kita harus membuka bisnis yang jika dihitung-hitung tidak menguntungkan begitu. Oke, selanjutnya kapan sih bisnis itu layak untuk didirikan? Nah, jadi suatu bisnis dikatakan layak untuk didirikan apabila bisnis ini memiliki profitable, yaitu selalu memberikan hasil laba bersih. Jadi kita setiap bulannya itu mendapatkan laba, di mana laba tersebut cukup untuk mengisi bahan-bahan yang habis stok, dan juga menguntungkan bagi pribadi pemilik modal sendiri begitu. Lalu juga di saat kita itu memiliki perbedaan dari bisnis yang ada di luar sana. Berbeda di sini itu dalam artian
mungkin bisa jadi harga di apotek kita ini lebih miring daripada di apotek eh, lainnya gitu, di apotek yang terdekat. Lalu adanya kelengkapan produk, lalu sistem pemberian bonus atau hadiah. Jadi mungkin untuk bonus atau hadiah ini bisa kita berikan mungkin kalau ada pasien yang membeli minimal 10 kali datang ke apotek, maka nanti bisa diberikan bonus atau hadiah mungkin seperti minyak atau sabun begitu. Nah, selanjutnya ada keanggotaan. Nah, pada keanggotaan ini mungkin nanti kita akan memberikan kartu keanggotaan pada pasien. Jadi keanggotaan ini nanti akan dikenai biaya pada awal pembuatan kartu, namun pada selanjutnya mungkin kita bisa memberikan program pemberian diskon pada pasien yang memiliki keanggotaan. Jadi mungkin dapat diberikan diskon 2% atau 3% begitu. Lalu pelayanan. Jadi pelayanan ini merupakan hal utama yang sangat penting bagi kita dalam membuka apotek, karena pelayanan ini dapat mempengaruhi kepuasan pada pasien. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang baik. Jadi nantinya pasien ini akan senang ketika datang ke apotek kita. Tuh. Lalu ada pertanyaan, bagaimana sih tips jika ingin membuka apotek dalam perdesaan? Karena umumnya kan di desa ini tidak ada apotek ya, dan apabila ada pun itu biasanya sepi. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan ialah melihat situasi di tempat tersebut. Apakah kebanyakan toko di sana itu mungkin bukanya hanya sampai sore hari begitu. Nah, apabila kebiasaannya di lokasi tersebut itu begitu, maka kita dapat membuka apotek kita sampai malam hari, karena kemungkinan besar pada malam hari masyarakat itu akan datang ke apotek kita karena kita tidak memiliki pesaing. Jadi bisa dibuat menjadi andalan masyarakat di saat malam hari. Lalu kita melakukan kerjasama atau melakukan ajang promosi dengan masyarakat sekitar, mungkin seperti tukang ojek atau tukang becak yang menerima penumpang untuk mencari obat, maka bisa diantarkan ke apotek kita. Lalu juga memberikan pelayanan yang khas dan baik agar masyarakat senang dan puas. Selanjutnya mengenai kasus pembelian obat keras tanpa resep dokter. Untuk secara aturan, hanya obat-obat keras golongan OA yang boleh diberikan kepada pasien tanpa adanya resep dokter. Nah, namun di saat kita berada di lapangan, kita juga tidak tega apabila tidak melayani pasien tersebut. Nah, namun apabila kita melayani, kita juga akan dianggap melanggar peraturan. Nah, di sini pemateri menyediakan surat pernyataan swamedikasi bersama apoteker yang berisi bahwa pernyataan bahwa pasien telah disarankan untuk melakukan pemeriksaan atau konsultasi ke sarana pelayanan kesehatan terdekat oleh apoteker. Lalu pernyataan bahwa atas kesadaran dan keinginan sendiri tetap menghendaki untuk swamedikasi dengan melakukan konsultasi kepada apoteker, lalu telah memahami dan menerima penjelasan asuhan kefarmasian dari apoteker berupa penjelasan, uraian, nasihat, perhatian, dan informasi lengkap mengenai obat yang akan digunakan pasien, lalu bahwa pasien ini bersedia mematuhi hal di atas dan akan berkonsultasi jika kondisi memerlukan termasuk dilakukan monitoring, kunjungan, atau tindakan asuhan kefarmasian lain. Berikut merupakan form swab-medikasi yang diberikan oleh apoteker untuk pasien. Baik, terima kasih. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.